Alhamdulillah wa syukru ala ni'amihi dzahirah wal batinah qadiman wa hadithan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sembah dan sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, peserta kajian Merapi yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pemberi, yang maha rahman, yang maha pengasih, yang maha rahim, yang maha penyayang. Hingga Nabi SAW menggambarkan dalam sebuah hadis, lillahi, sungguh Allah, arhamu bil ibadi, lebih sayang kepada hamba-hambanya, min hadhihi min waladihi, dari perempuan ini, dari anak-anaknya. Hadis tersebut terjadi disabdakan oleh Nabi ketika suatu saat Rasulullah SAW bersama para sahabat memiliki beberapa tawanan. Lalu ada seorang ibu yang bajunya, mohon maaf, basah karena air susunya terus keluar, sehingga ia mencari ke sana kemari karena bayinya belum ditemukan. Ketika bayinya ditemukan, lantas dengan tidak tahu malu, karena sayangnya ibu itu terhadap anaknya, ia mengeluarkan, mohon maaf, payudaranya, lalu memberikan air susu itu kepada anaknya. Lantas Rasulullah SAW dari kejauhan berkata kepada para sahabat, apakah kalian bisa melihat ibu itu? Apakah ia tega jika harus melemparkan anaknya ke dalam api, walaupun ia mampu melaksanakannya? Para sahabat menjawab, tidak ya Rasulullah, sungguh ibu itu sangat sayang tentunya kepada anaknya. Ia tidak akan tega melemparkan bayinya kepada api. Maka Rasulullah SAW bersabda, lillahi, sungguh Allah arhamu bil ibad, lebih sayang kepada hamba-hambanya, min hadihi min waladiha, daripada istri ini kepada anaknya. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kasih sayang orang tua terbatas walaupun sepanjang jalan. Tapi kasih sayang Allah yang Rahman, yang Rahim tidak pernah mengantuk. Kasih sayang Allah tidak pernah terputus. Kasih sayang Allah dunia dan akhirat. Betapapun kita meninggalkan ibadahnya, betapapun kita melalaikan sholat kepadanya, betapapun kita melaksanakan maksiat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa sayang dan kasih kepada seluruh hambanya. Itulah mengapa ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kita wajib meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerendahan hati. Kita wajib senantiasa menyebut-nyebut nama Allah seperti kita meminta kepada orang tua. Seperti kita selalu menyebut-nyebut ayah kita, selalu menyebut-nyebut kebaikan ibu kita, bahkan kepada Allah harus lebih dari itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا Wallahu sari'ul hisab. Subhanallah. Silahkan ikhwan wa akhwat rahimakumullah memperhatikan ayat demi ayat, kata demi kata bersama tarjamahnya dari Al-Baqarah ayat 200 sampai 202. Gambarannya adalah manusia terbagi dua. Ada yang hanya meminta kepada Allah kebaikan di dunia, ada yang meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Tentang ayat ini, dalam kitab Lubabun Nuqul, kitab tentang asbab nuzul ayat-ayat Al-Quran, pada halaman 29, intinya penulis mengatakan, Mujahid meriwayatkan bahwa sebagian orang-orang Arab ketika kembali dari haji singgah ke Jamarat, tempat melempar jumroh, dan menyebut-nyebut nenek moyang serta amal perbuatan mereka. Ayahku, ibuku, ayahku, ibuku. Kemudian turunlah ayat ini, Al-Baqarah ayat 200. Kalian bukan harus meminta, bukan harus menyebut-nyebut nama ayah ibu kalian, tapi kalian harus fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Ibnu Abbas berkata, orang-orang Arab biasa mendatangi Jamarat ini dan mereka berdoa, Ya Allah, jadikanlah tahun ini penuh dengan hujan, panen melimpah, tahun penuh karunia dan kebaikan. Namun mereka tidak pernah menyebut sedikit pun urusan akhirat. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Apakah yang selama ini kita minta kepada Allah? Tergambar ketika kita ngobrol dengan saudara kita. Doakan abdinya sing lulus. Doakan saya ya supaya dapat pekerjaan. Doakan saya ya supaya bisa punya uang dan lain sebagainya. Kita tidak pernah meminta kepada saudara kita akan istiqomahkan aku dalam dakwah. Beri aku kekuatan agar senantiasa istiqomah dalam ibadah. Itu adalah sebuah gambaran ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Maka seperti kita senantiasa menyebut ayah ibu kita, senantiasa meminta dengan begitu sopannya, begitu santunnya kepada ayah ibu kita, apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh Allah ditegaskan, orang yang akan mendapatkan bagian yang baik di dunia dan di akhirat adalah ayat 201. Dia meminta hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Bagaimanakah hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah itu? Tergambar kata Imam Ibnu Katsir, gambaran kebaikan dunia dan akhirat adalah lafadznya yang terakhir, waqina adzabannar. Dan jauhkanlah kami ya Allah dari siksa neraka. Kita harus lebih fokus menjauhkan diri dari siksa neraka dibandingkan fokus untuk mencari amalan yang akan memasukkan ke surga. Kenapa?
Karena orang yang jauh dari neraka, menjauhkan diri dari neraka, menjauhkan diri dari amalan neraka, pasti ke surga. Tapi orang yang senantiasa beramal ahli surga, beramal soleh untuk masuk ke surga, tapi tidak menjauhkan diri dari dosa dan maksiat yang bisa menyebabkannya ke neraka, saat ia masuk ke surga, tidak ada jaminan ia tidak ke neraka dulu. Orang yang jauh dari neraka pasti ke surga, tapi orang yang masuk ke surga tidak jadi jaminan tidak akan ke neraka dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk beribadah dengan tenang, tentram, tidak tergesa-gesa, meminta kepada Allah seperti kita sopannya saat meminta kepada ayah. Bersujud kepada Allah seperti kita begitu merendahnya di hadapan ibu. Bahkan kata Allah, au asyadda dzikra, bahkan engkau berzikir kepada Allah dzikra dengan asyadda, lebih banyak, lebih kuat, lebih sopan, lebih santun dibandingkan saat kita menyebut nama ayah dan ibu kita. Terakhir, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur mengutip di antara sabda Nabi yang merupakan hadis qudsi, isinya firman Allah tapi bukan Al-Quran. Kata Allah, santaikanlah, tentramkanlah hati, pikiran, tenaga, waktu untuk beribadah kepadaku. Maka aku Allah akan menutupi susahmu dan memberikan jalan keluar atas masalahmu. Tapi jika engkau tidak membuat santai dalam ibadahmu, tergesa-gesa, tidak meluangkan waktu, dan lain sebagainya, maka aku Allah tidak akan menutupi kesusahanmu dan tidak akan memberikan jalan keluar atas masalahmu. Demikian, aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.